Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kewarganegaraan ingin membahas segmentasi mengenai warga negara dan negara dan juga hak kewajiban dari warga negara. Check it out. Perkenalkan, saya Siska Malkia dengan akun NPM 140. Perkenalkan, nama saya Cia Putri Zaira Tamrin dengan NPM 142. Perkenalkan, saya Regia Christian Maulana dengan NPM 211. Perkenalkan, saya Aryansa dengan NPM 257. Perkenalkan, saya Nadia Putri Alexandra dengan NPM 160. Dan saya Kana Malia Nazila dengan NPM 146. Halo semuanya, di sini saya Aryansa selaku leader dan di sini saya akan menjelaskan sedikit pembuka dari segmentasi kami, yakni mengenai negara dan warga negara serta hak dan kewajiban yang mengikatnya. Kedua komponen ini merupakan hal penting dari pendidikan kewarganegaraan. Maka dari itu, izinkan saya dan rekan-rekan saya membagikan segmentasi untuk menjelaskan hal-hal berikut. Apa sih negara itu? Negara merupakan organisasi kekuasaan berdaulat yang mengatur jalannya kehidupan bermasyarakat di suatu wilayah melalui pemerintahan. Itu unsur terbentuknya suatu negara agar suatu entitas dapat dikatakan sebagai negara. Yang pertama ada rakyat, yaitu penduduk yang menetap di suatu wilayah. Yang kedua ada wilayah, yaitu daerah kekuasaan negara. Yang ketiga ada pemerintah, yaitu badan yang memiliki wewenang untuk menjalankan pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu pengakuan dari negara lain, yaitu pengakuan internasional atas keberadaan suatu negara. Adapun fungsi negara yang pertama untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Yang kedua untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan yang ketiga untuk mempertahankan kedaulatan negara. Apa itu warga negara? Warga negara adalah suatu anggota negara yang terikat dalam hukum dan politik dengan negara tersebut. Di Indonesia sudah diatur dalam UUD 1945 pasal 26. Selanjutnya ada perbedaan istilah, seperti penduduk adalah semua orang yang tinggal di wilayah negara termasuk warga asing. Nah, kalau warga negara adalah seseorang yang diakui secara hukum sebagai warga negara. Selanjutnya, ada status kewarganegaraan yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada apartheid, yaitu seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Yang kedua ada bipartheid, yaitu seseorang yang memiliki 2 status kewarganegaraan. Dan yang terakhir ada multipartheid, yaitu seseorang yang memiliki lebih dari 2 status kewarganegaraan. Dan selanjutnya, negara menjadi 2 bagian. Yang pertama, negara kesatuan. Negara ini merupakan dengan struktur yang tunggal atau satu, yang dimana dia tidak terbagi menjadi negara bagian-bagian. Seperti contohnya negara Indonesia, negara Kamboja, dan juga Filipina. Dan yang kedua merupakan negara federal, merupakan negara yang terbagi atas banyaknya bagian negara-negara yang lainnya. Kenapa demikian? Karena negara yang seperti ini memiliki konsep untuk memisahkan 2 unit, seperti unit keserikatan dan juga unit federal. Dan yang selanjutnya adalah sifat-sifat negara. Sifat-sifat negara saya cakup menjadi 3 bagian. Yang pertama merupakan sifat negara yang memaksa, baik secara fisik maupun secara peraturan. Dan yang kedua merupakan sifat negara yang seringkali memonopoli baik itu sumber daya maupun sebuah bahan negara. Dan yang ketiga atau yang terakhir merupakan sifat yang mencakup semua hal, yang artinya semua peraturan yang dibuat oleh negara berlaku bagi semua orang yang di dalamnya tanpa terkecuali. Adapun fungsi negara menurut John Locke yang saya cakup menjadi 3. Yang pertama fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan juga fungsi federal. Jadi apa? Nah teman-teman, bagaimana sih sebuah negara bisa berjalan secara dinamis? Ada peran yang warga negara lakukan. Yang pertama ada peran aktif, peran pasif, peran positif, dan juga peran negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan 2 hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hak warga negara adalah suatu hal yang dimiliki oleh warga negara pada setiap individu suatu negara dan dimiliki oleh sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu hal yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara dan masyarakat. Hak warga negara dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berikut merupakan hak warga negara. Yang pertama adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Kedua adalah hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Yang ketiga adalah hak untuk menyampaikan pendapat. Dan yang keempat adalah hak untuk beribadah sesuai atas kepercayaan. Selain hak warga negara juga memiliki kewajiban seperti mematuhi hukum dan aturan, membayar pajak,
menjaga persatuan dan kesatuan, berperan aktif dalam usaha bela negara, serta menghormati satu sama lain. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus dilakukan secara segera. Kalau warga negara hanya menurut hak kata melaksanakan kewajiban, maka akan muncul tidak terlibat. Namun sebaliknya, ketika melaksanakan kewajiban, maka warga negara juga dapat terlibat. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh pelaksanaannya bisa dilihat dari hal sederhana, seperti belajar bersungguh-sungguh dan menaati aturan. Dengan memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban tersebut, kita bukan hanya menjadi warga negara, tetapi juga menjadi pemersatu bangsa dan negara yang adil, damai, dan sejahtera. Kesimpulannya, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang merupakan sikap penting yang harus dimiliki setiap warga negara agar terciptanya kehidupan yang harmonis, adil, dan tertib. Sekian dari kami dari Kewarganegaraan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.